Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Pemirsa DA TV yang berbahagia, izinkan kesempatan kali ini di ruang parenting ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang mengenal dan mencegah kekerasan pada anak. Pemirsa DA TV yang berbahagia, kita akan bertanya, sebenarnya di usia berapa disebut anak itu? Bapak Ibu, dari perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak di usia di bawah 18 tahun. Jadi dari usia 0 sampai 17 tahun, dari usia kandungan sampai anak berusia 17 tahun, itu dinamakan sebagai anak. Jika anak kita SMP usia 13 sampai 15 tahun, jelas mereka pada usia anak-anak. Bapak Ibu pemirsa DA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mencegah ataupun mengenal kekerasan pada anak, apa sih sebenarnya hak anak itu? Hak anak ada 3, Bapak Ibu. Hak 1, anak berhak untuk dilindungi dari pengabaian, dari rasa sakitnya, dari kekerasan. Yang kedua, anak berhak dilindungi dari kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Kekerasan dan pelecehan seksual. Yang ketiga adalah anak-anak berhak dilindungi yang tidak dieksploitasi. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya eksploitasi adalah kita sebagai orang tua memanfaatkan anak untuk anak melakukan sesuatu hal untuk kepentingan kita sebagai orang tua tanpa memikirkan fisik dan mental mereka. Bapak Ibu, apa itu perlindungan anak dan apa itu kekerasan anak? Perlindungan adalah bagaimana kita sebagai orang tua melindungi mereka dan mendapatkan hak-hak untuk anak, atau mereka, anak-anak kita mendapatkan hak-hak yang telah saya sebutkan tadi di awal. Dan kekerasan itu apa? Kekerasan adalah segala sesuatu yang membuat anak-anak sengsara, yang membuat anak-anak merasa sakit, fisik maupun mentalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 4 yang kita pelajari hari ini. 4 macam kekerasan kepada anak yang harus kita sebagai orang tua hindari. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Jelas dengan mendengar kekerasan fisik, kita tahu bahwa kekerasan fisik adalah sesuatu kekerasan yang melukai tubuh anak kita, fisik mereka. Contoh simpelnya saja, bahwa kita mungkin dari kita sebagai orang tua pernah mencubitnya. Mohon maaf Bapak Ibu, mencubit, kemudian menendang, kemudian menyudutkan pakai rokok, kemudian menyirami air. Itu adalah kekerasan fisik yang kita lakukan kepada anak. Sesuatu yang bersangkutan langsung dengan fisik anak, itu adalah kekerasan fisik yang kita lakukan kepada anak. Yang kedua adalah psikis atau emosional, bahwa kekerasan yang kita lakukan mengenai emosi anak, Bapak Ibu, mengenai bahwa contoh untuk psikis ini adalah kita melukai mental mereka,
dengan cara kita telah melakukan penganiayaan dalam arti di psikisnya, kemudian berkata kotor kepada mereka, kemudian kita selalu membentak-bentak walaupun mereka bersalah. Lah, ini perlu kita perhatikan betul Bapak Ibu, bahwa psikis mereka itulah sangat perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah kekerasan seksual. Bapak Ibu, kekerasan seksual dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan non kontak dan kekerasan seksual kontak langsung. Artinya bahwa kekerasan non kontak itu apa? Kekerasan non kontak itu bahwa kita sebagai orang tua menyuguhi mereka untuk melihat video-video porno, gambar, akan tetapi mohon maaf, pasti kita sebagai orang tua tidak akan pernah menyuguhi itu. Akan tetapi kita di sini yang kita bahas adalah mengizinkan. Kalau menyuguhi kita mungkin tidak, tetapi saat kita melihat anak-anak kita melihat video porno, gambar-gambar yang tidak senonoh, kita diam saja, berarti kita telah melakukan kekerasan kepada anak dalam bidang seksual. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita sebagai orang tua di rumah maupun di sekolah, marilah dengan kita tidak mengizinkan anak untuk melihat video porno, tidak melihat gambar-gambar yang tidak senonoh, berarti kita telah melindungi anak kita dari kekerasan seksual. Dan yang keempat adalah kekerasan sosial. Kekerasan sosial juga ada dua Bapak Ibu. Kekerasan seksual itu adalah, yang pertama adalah menelantarkan atau penelantaran. Penelantaran kepada anak kita, bahwa kita tidak mendampingi mereka, kita tidak memberikan hak anak. Contoh dalam bidang pendidikan, kita tidak menyekolahkan anak di tempat yang paling baik untuk mereka. Kita tidak memberikan jaminan kesehatan kepada mereka. Apabila mereka sakit, kita tidak segera memberikan kenyamanan dalam arti memeriksakan ataupun sebagainya. Itu termasuk kekerasan sosial dalam penelantaran. Yang kedua adalah eksploitasi. Yang saya sebutkan hak anak tadi Bapak Ibu, bahwa eksploitasi, kekerasan di sosial, di eksploitasi ini adalah kita sebagai orang tua memanfaatkan tenaga anak, memanfaatkan anak untuk mereka bekerja, untuk mencari pundi-pundi uang, untuk membantu perekonomian kita sebagai orang tua. Selanjutnya, eksploitasi, contohnya dengan kita memanfaatkan anak untuk bekerja, membantu di rumah kita ataupun di sekolah, tetapi tanpa memperdulikan fisik dan mentalnya, tanpa kita memperdulikan bagaimana kemampuan mereka. Jadi ada 4 kesimpulan, keempat kekerasan fisik yang monggo harus kita hindari, baik Bapak Ibu di rumah maupun Bapak Ibu di sekolah. Kami sebagai Bapak Ibu guru sekolah, yang pertama kekerasan fisik tadi yang saya sebutkan, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga adalah kekerasan seksual, dan yang terakhir keempat adalah kekerasan sosial. Marilah Bapak Ibu, kita sebagai orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah, sama-sama bersinergi untuk menghindari kekerasan kepada anak. Marilah kita mendampingi mereka untuk tumbuh kembang secara bahagia. Pemirsa DATV yang berbahagia, mungkin Bapak Ibu guru di sekolah ataupun Bapak Ibu di rumah telah mengalami atau tidak sengaja ternyata telah melukai mereka, ternyata telah membuat anak menjadi sengsara tanpa memperdulikan psikis dan mentalnya. Marilah Bapak Ibu kita saling mengingatkan. Disinilah kita saling harus bekerja sama, komunikasi yang baik antara orang tua di rumah dan orang tua di sekolah. Jika
Bapak Ibu guru ternyata selama ini telah termasuk kekerasan kepada anak, dan Bapak Ibu guru di sekolah atau Bapak Ibu di rumah harus menyampaikan kepada kami sebagai Bapak Ibu guru di sekolah. Begitu juga sebaliknya, jika ternyata ada anak yang menyampaikan kepada kami ternyata telah mengalami kekerasan di rumah, insya Allah kami sebagai orang tua di sekolah akan langsung berkomunikasi secara langsung kepada orang tua di sekolah. Kita saling tabayun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bapak Ibu, saya berbicara di sini untuk menasihati diri saya sendiri sebagai guru di sekolah, dan saya mengajak kepada Bapak Ibu di guru di rumah atau Bapak Ibu di rumah, marilah kita sama-sama mendidik anak kita, menuntun anak kita untuk mencapai kesuksesannya dengan kebahagiaan mereka. Marilah kita berslogan dalam perlindungan anak, yaitu semua anak kita zero toleran untuk kekerasan. Stop jadi korban dan stop jadi pelaku. Itulah slogan perlindungan anak di Indonesia. Sekian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan kekhilafan datangnya dari saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.